Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan? Nah, sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa abata. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran hari ini, apakah kalian semua sudah sarapan? Jika belum, segera sarapan ya, karena sarapan itu penting. Ya, langsung saja. Untuk hari ini, hari Selasa, kita mulai pelajaran hari ini dengan tepuk tangan. Nah, tepuk tangan itu adalah salah satu gerak lokomotor ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, kemudian acung depan dilentikkan. Ayo tepuk tangan semuanya. Ayo, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan. Ayo tepuk tangan. Ya, kita lakukan bersama-sama. Ya, setelah kalian melakukan kegiatan tadi secara berulang-ulang, itu hampir sama dengan menari ya. Nah, bagaimana perasaan kalian tadi? Terus, dapatkah kalian mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan tadi? Nah, jika belum, segera diulang-ulang. Diulang-ulang agar kalian lebih mahir. Ya, itu untuk pemanasan hari ini aja. Ya, terima kasih Pak Huruf, beri aplaus untuk anak-anak yang sudah melaksanakan praktek tadi. Hari ini kita akan membahas tentang yang enak-enak, yaitu makanan. Makanan itu penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, ini di layar kalian ada 5 jenis makanan. Nanti Pak Hairul akan jelaskan satu persatu. Akan dijabarkan satu persatu agar kalian lebih paham. Nah, ini kita mulai dari contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, di sini halaman ini ada makanan pokok. Nih, makanan pokok orang Indonesia ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Di sini ada nasi. Hampir mayoritas orang Indonesia itu suka makan nasi. Kemudian sagu. Sagu itu mayoritas orang Indonesia bagian timur yang makan sagu sebagai makanan pokok. Kemudian kalau ketela itu di Jawa dijadikan nasi tiwul ya. Di Wonogiri terutama juga banyak yang membuat ketela menjadi nasi tiwul. Ketela itu juga makanan pokok. Dan jagung. Jagung juga sama, menjadi makanan pokok, beberapa makanan pokok. Kemudian makanan ini, keempat jenis makanan ini mengandung yang namanya karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat itu adalah sumber tenaga kita. Jadi ketika kita makan makanan pokok ini, tubuh kita akan merasa lebih bertenaga. Tubuh kita akan merasa lebih seger untuk melakukan kegiatan. Lanjut ya. Jika tadi kita membahas tentang makanan pokok, nah sekarang kita bahas tentang lauknya. Lauk pauk di sini mengandung protein. Ada daging ayam, itu mengandung protein hewani. Ada ikan, itu mengandung protein hewani. Ada tahu tempe,
ini mengandung protein nabati. Ada telur, ini mengandung protein hewani. Jadi lauk apapun itu sudah mengandung protein. Jadi tidak perlu rewel setiap hari harus minta ayam. Tidak. Tahu tempe itu juga sudah termasuk protein. Jadi untuk makan, usahakan makanan yang sehat dan bergizi, bukan makanan yang pilih-pilih. Paham ya? Yang bagus itu adalah ikan laut. Untuk kecerdasan itu sangat bagus sekali untuk ikan laut. Jadi mengandung omega 3 yang bisa membantu perkembangan kita dalam berpikir. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, sayuran. Mendengar kata sayuran saja kalian pasti sudah merasakan bagaimana gitu, karena mayoritas di antara kalian itu tidak suka sayuran. Kenapa kok tidak suka sayuran? Karena mungkin rasanya pahit, tidak enak, dan lain sebagainya. Tetapi kalian itu salah sebenarnya. Sayuran itu banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Jadi, ketika ada sayuran, kalian itu harus makan. Entah itu sayuran yang wortel, bayam, kangkung, buncis. Nah, biasakan memakai sayur ketika makan. Entah itu dalam berwujud oseng-oseng atau berwujud sayur bening, sayur bayam, dan lain sebagainya. Tolong ya anak-anak, mumpung kalian masih dalam masa perkembangan, sayuran itu penting. Jadi ketika ibunya masak sayur, ya kalian harus makan, tidak boleh rewel nyari lauk yang lain. Jangan geprek terus, ya, jangan geprek terus dan lain sebagainya. Sayuran itu penting, baik itu sayuran yang dibentuk oseng-oseng, lalapan, sayur bening dan lain sebagainya, itu sangat penting. Apalagi di masa pandemi seperti ini, untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga memerlukan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral kita. Lanjut ya. Berikutnya adalah buah. Nah, ini kalian sudah pasti jaminan suka. Buah apapun itu bagus. Baik ya dimakan secara langsung maupun di jus terlebih dahulu. Sebisa mungkin kalian harus makan buah setiap hari, entah apapun itu buahnya, pisang, pepaya, dan lain-lain. Buah itu juga mengandung sumber vitamin dan mineral. Bagus untuk tubuh kita. Jadi, selain makanan pokok dan lauk pauk yang berupa protein, sayuran dan buah itu juga harus minimal sehari 1 kali. Pisang pun tidak masalah. Tidak harus buah yang harganya mahal. Pisang, pepaya itu pun tidak masalah. Itu juga mengandung banyak vitamin. Contohnya pisang, mengandung kalium, fosfor, dan lain-lain. Itu bagus untuk pertumbuhan kalian. Jadi yang belum suka makan sayuran dan makan buah, mulai hari ini, belajarlah menyukai makanan tersebut. Karena makanan tersebut itu sangat penting. Artinya untuk tubuh kita, karena merupakan sumber vitamin dan mineral. Itu juga bisa meningkatkan daya tahan kita biar tidak gampang sakit. Kemarin-kemarin yang bilang sayuran kurang enak, sekarang pikirannya berubah, diganti sayuran itu enak, pasti nanti makannya terasa nikmat. Kita juga harus mensyukuri kita masih bisa diberi makan. Bayangkan banyak orang-orang di sana yang belum bisa makan seperti kita. Kita yang sudah ada makanan saja malah masih menolak, malah masih pengen yang lain. Padahal makanan yang sudah disajikan di depan kita itu sumber gizinya sudah cukup. Ketika sayuran diberi sayur bening misalnya, di situ kebutuhan vitamin dan mineralnya sudah cukup.
malah kalian kadang-kadang tidak mau. Kecuali kalau kalian alergi, tidak masalah, berganti dengan lauk yang lain. Tapi jika kalian tidak mengalami apapun, ketika ada makanan, makanlah ya. Kita ingat di luar sana tuh masih banyak yang belum bisa makan. Kita harus bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Kita bisa makan, kita makan ya. Yang berikutnya adalah susu. Susu ini hanya sebagai pelengkap ya, tidak wajib, tidak harus. Susu yang bagus ada dua ya ini ya. Ada susu kambing dan susu sapi. Ingat, bukan yang di kaleng ya, karena kaleng itu adalah larutan gula atau kental manis. Jadi yang bagus untuk susu itu adalah susu yang murni, susu kambing murni maupun susu sapi murni. Itu bagus juga untuk kesehatan kita. Ya memang belum semuanya bisa membeli susu ya, tapi yang penting kalian tadi sudah makan sayur, sudah makan buah, sebenarnya sudah cukup. Susu hanya sebagai pelengkap. Paham ya? Ingat pesan Pak Horol tadi, jika sudah ada makanan tersaji di depan kalian, makanlah. Jangan dibuang ataupun ditolak. Walaupun kalian kurang suka, belajarlah menyukai dan mensyukuri apa yang di depan kalian. Jangan lauknya ayam geprek terus. Ketika ibunya masak sayur asem, ya sudah, pakai sayur asem sama tempe. Belajar bersyukur, dapatnya itu ya alhamdulillah kita masih bisa makan. Masih banyak orang lain yang belum bisa makan. Makanan-makanan di atas tadi mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Karena kan tempe dan tahu berasalnya dari, ya tepat sekali, dari kedelai. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi ketika kalian makan, pastikan makanan kalian itu bersih. Kalau mau ditinggal dulu ambil minum, ditutup makanannya. Bukan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, lalatnya bisa nemplok. Kecuali kalian tuh harusnya ambil minum terlebih dahulu terus sambil makan. Itu nggak apa-apa. Tapi terkadang malah ambil makan dulu, ketika sampai pertengahan makan baru minum. Nah, itu yang bisa menyebabkan lalernya nemplok. Sekarang, setelah kalian mengetahui tentang makanan yang bergizi dan menyehatkan, nah di sini kalian bisa memberikan tanda centang atau tanda silang. Tanda centang diberikan kepada makanan yang sebaiknya kalian makan setiap hari. Tanda silang diberikan kepada makanan yang dimakan sesekali atau makan dihindari. Sertakan alasannya ya. Gambar pertama adalah buah-buahan. Silahkan mau dicentang atau disilang, alasannya apa. Dan yang kedua ada permen. Silahkan dipilih. Yang ketiga ada es krim. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Keempat ada coklat. Yang kelima ada susu. Dan yang keenam adalah protein. Nah, sertakan alasannya. Sekali lagi, kalau kalian memilih dihindari, pilih tanda silang. Jika dimakan setiap hari, tanda centang. Sertakan alasannya. Kalian kan tadi sudah diberi pengertian tentang makanan bergizi dan menyehatkan. Jadi, tentunya kalian pasti bisa menyebutkan alasannya. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita.
banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Nah, melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, di sini petaninya menggunakan teknologi ya untuk melakukan perkembangbiakan buatan. Jadi di sini bisa menghasilkan ribuan dalam sekali panen. Kita bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya sama. 3.400 tambah 3.400 jadinya 6.800. Nah, masih ingat kan cara menghitung penjumlahan? Nah, nanti kita kerjakan di halaman berikutnya, ada 2 soal ya, dikerjakan. Nah, ini soalnya. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Nah, ini dijumlah. Bisakah kalian mengerjakannya? Terserah dengan cara apa. Yang penting Pak Hoirul ingin kalian selalu ada cara dalam mengerjakan soal. Ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka, truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah semangka yang dipanen Pak Komar? Nah, ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Oh iya, tadi materi-materinya silahkan ditulis di buku catatan ya, agar kalian juga punya catatan, bisa buat untuk belajar. Ya, terima kasih. Hari ini dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Pak Hoirul berpesan ya, tetap cuci tangan memakai sabun, selalu memakai masker, jaga jarak aman dengan yang lain. Kalau bisa ya di rumah saja, tidak kemana-mana. Rajin berolahraga, jangan lupa dijaga sholatnya, dijaga hafalannya. Ayo sholat duha, banyak yang sudah lupa toh, banyak yang tidak melaksanakan. Sekarang mulai dilaksanakan lagi. Dari biata kemarin dilihat banyak yang belum rutin lagi untuk sholat duhanya. Kemudian Pak Hoirul tetap berpesan ya, tetap bersyukur ketika menerima makanan apapun, tidak usah pilih-pilih makanan. Selalu berbakti kepada orang tua, berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolahan. Ini anak-anak ya. Demikian yang bisa Pak Hoirul sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.